Kita contoh lihat ya. Contoh perbedaan antara Gojek dan Garuda. Gojek, ini tahun 2019 harganya 180 triliun. 2019. Kalau Garuda harganya cuma 6 triliun. Hutangnya 40 triliun. Asetnya berapa? Pesawat banyak. Asetnya triliunan. Gojek asetnya sedikit, ya, tapi harganya 180. Kalau Anda punya usaha, mending yang mana? Mau mending punya Garuda atau mending punya Gojek? Siap Gojek, Pak. Jelas Siap Gojek, Pak. mending punya Gojek. Siap Gojek, Pak. Jadi kenapa the power of digital aplikasi? Ya, karena ada teknologi di sini ya, walaupun teknologi pesawat lebih tinggi, tapi di sini ada platform yang menghasilkan sesuatu yang investor nyari, pembeli nyari. Ya, kalau ini pembeli nggak nyari, mana ada yang mau beli perusahaan Garuda, nggak banyak. Ya, pasti belinya sahamnya kecil-kecil. Tapi yang mau investasi di Gojek banyak. Nah, ini harganya akan naik terus makanya. Ya. Optimisme investor bahwa kelak GoPay akan kuasai digital payment. Nah, inilah makanya orang banyak beli, banyak investasi di Gojek karena akan ada GoPay, akan banyak makmur. Itu industri perbankan akhirnya ya, industri keuangan. Tapi orang melihat Garuda, dia nggak kebayang ke depannya harus dibawa ke mana. Keuntungannya nggak akan bisa, seorang investor nggak melihat itu sebagai keuntungannya akan naik besar. Kan kalau investor sama, lihat usaha yang naiknya seperti ini, ya, naiknya eksponensial, drastis. Ya, kalau naiknya pelan seperti ini, kayak misalkan sahamnya harganya pelan ini nggak ada yang tertarik untuk beli, ya lama-lama ambruk di harga. Ya, jadi perusahaannya harus tahu perusahaannya sejenis apa, perkembangannya seperti apa, kapan beli, kapan jual, ya sama. Anda harus mengerti. Jadi tugas Anda bikinlah perusahaan-perusahaan digitalkan seperti Gojek. Gojek kan cuma hanya Gojek, orang kakek-kakek dulu itu biasanya orang lihat. Kakek-kakek orang yang ada kerjaan nongkrong di depan motor, itu Gojek. Tapi dirubah menjadi digital. Menjadi 180 triliun. Ya. Nah, ini kerjaan Anda, melek di luar sana. Seperti tadi saya bilang, kalau sekarang yang jual kos-kosan, apa saja di situ yang bisa didigitalkan. Anda harus punya inovasi, ya. Baru angkat tuh perusahaan itu jual. Mungkin 6 bulan, mungkin setahun jual perusahaannya. Di gelombang ketiga, kesuksesan bisnis akan tergantung dari intangible asset, ya. Apa namanya intangible asset itu? Ya aset yang tidak kelihatan. Gojek misalkan, asetnya apa? Bukan motor, motor itu tangible, sesuatu yang bisa dilihat. Pesawat itu tangible, sesuatu yang bisa dilihat. Tanah itu tangible, gedung itu tangible, semua yang bisa dilihat. Tapi yang tidak bisa dilihat, ya itulah aset intangible. Kedepannya, ya sekarang sudah mulai bahwa nilai perusahaan itu banyak tergantung dari intangible asset. Prospek, digitalisasi itu intangible asset. Bukannya dari modal, mesin, bangunan, dan lain-lain. Angkringan, ya nanti yang dilihat bukan berapa sih modal beli motornya, berapa modal beli makanannya, berapa nyewa tanahnya, itu kan bisa dihitung. Orang nggak mau 300 juta, modalnya cuma 20 juta. Orang mikir-mikir. Nah, tapi kalau ada teknologinya di situ, ini Pak sudah jadi ada aset digitalnya, ada webnya Pak, ada accounting service-nya. Orang beli bisa pakai HP Pak. Nah, itu adalah intangible asset. Pasti ada yang beli kalau 200, 300, 500 juta. Ya, jangan mengandalkan jual aset. Ya, tidak akan naik nilai perusahaan. Ada bukti Pak tiap bulan nih di rekening BCA bahwa ini keuntungannya 30 juta. Ada buktinya atau 10 juta per bulan. Berarti ya harganya bisa 100 juta misalkan, ya. Jadi itu penting. Ada bukti secara digital bahwa perusahaan Anda nilainya segitu.
Do you have an exit strategy? Exit strategi itu artinya apa? Jual. Kalau bahasa Indonesianya. Jadi perusahaan itu harus punya exit strategi. Harus ada, oh pada tahun kelima saya akan jual. Makanya sekarang itu sedang trendy 1-5-10. Jadi modal 1 juta harus jadi 5 juta, harus jadi dalam 5 tahun 10 juta. Harus 10 kalinya maksimum dalam 5 tahun. Itu strategi seorang investor, ya. Jadi kalau saya investasi katakanlah 20 juta, ya harus jadi 10 kalinya 200 juta maksimum dalam 5 tahun. Jadi kalau bisa lebih cepat ya itu lebih bagus. Ya. 1-5-10. Jadi Anda bikin perusahaan, bagus nggak nih ya perusahaan? Anda pikir dalam setahun 2 tahun bisa nggak 10 kalinya? Kalau iya berarti itu perusahaan bagus. Kalau tidak ya jangan dipikirin cari perusahaan lain. Ya, itu perusahaan tidak prospek, tidak ada pembelinya. Ngapain Anda besarkan perusahaan itu yang tidak ada pembelinya? Ya, tentang pakan ikan tadi. Lihat, 1-5-10 atau tidak? Apa artinya dalam 5 tahun bisa nggak jadi 10 kalinya? Artinya kalau Anda masukin modal 1 juta harus jadi 10 juta. 1 miliar harus jadi 10 miliar. Harus 10 kalinya. Kalau tidak bisa dijadikan 10 kalinya, ya lupakan, cari yang lain. Ya. Jadi tugas Anda adalah cari perusahaan-perusahaan yang bisa masa depannya 10 kalinya. Kalau bisa jangan lama-lama 10 kalinya. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, jauh lebih baik. Maksimum 5 tahun. Karena perusahaan itu umurnya ya maksimum 5-10 tahun. Udah itu pasti mati.